Oh ternyata ini ngomongin novel Bapak Mm-mm. yang waktu itu Oh, menang. masyarakat Mentawai itu bahkan gini, ke Mm, pendatang itu nanyanya dari jauh sejak lulus sekali, S1. jauh sekali. Sebetulnya aku masuk S2 itu salah Mm, satu alasannya mm. adalah Ada ini nggak sih Pak? Saya mau tanya, ada satu pertanyaan ketika Bapak webinar itu yang ngomongin soal novel itu. Ada pertanyaan yang aneh menurut Bapak. pertanyaan mana? Aneh pertanyaan ini kayak misalnya, kok nanya gini ya? Kok nanya ini ya gitu. Tapi Bapak masih bisa jawab nih. Nah, Bapak nih di S2 ketemu teman-teman lagi nggak Pak? Ya ke Teman-teman teman-teman. teman yang lama? Enggak. Oh enggak. Sama sekali enggak ada temanku yang di S1. Mm. Nah itu Bapak ketemu yang angkatan muda lagi atau gimana tuh? Atau memang Eh seumuran nih? Kalau di S2 sih variatif ya. Mm-mm. Yang usianya di bawahku ya banyak. Mm-mm. Yang Yang di atas? yang di atas juga banyak. Oh, Artinya aku berada di tengah-tengah lah. Jadi itu eh, agak aman tuh. aman. Karena ada yang anaknya sudah SMA, Wah. ada tuh sekelas gitu Iya. kan. Ada yang baru lulus S1 langsung lanjut S2 ya ada. Itu usianya jauh di Oh, bawahku. iya. Ambil S2 di berapa lama tuh Pak? 2 tahun, dua setengah tahun. 2,5 tahunan. Nah itu ngambil, kalau S2 itu kan lulusnya itu apa, tesis ya? Tesis. Nah tesisnya itu judulnya? Tesisku itu ritual larungan, melarung sesaji ke tengah laut. Oh, Bapak risetnya di mana tuh Pak? Di Cituis. Cituis itu Kabupaten Tangerang. Saya dengar nggak, saya dengarnya Cikuis. Cikuis. Cituis. Oke. Cituis itu di Paku Haji, Hmm. belakang bandara arah ke pesisir sana. Oh masih ada yang masih Masih. apa, tradisi-tradisi gitu masih ada? Masih. Ternyata. Sampai sekarang masih. Setahun sekali masyarakat nelayan di sana itu melarung sesaji. Oh ya pesisir ya? Pesisir. Kepala kerbau. Kepala kerbau. Dilarung ke Pulau Bokor. Itu ada pulau tidak jauh dari pesisir perkampungan mereka. Yang mereka percaya itu ada penghuninya. Nah, mereka melarung sesaji itu ke sana. Aku riset di sana. Bapak sampai ikut ke sana nih Pak? Pindah pulaunya tuh? Iya. Aku terlibat dalam acaranya, bahkan dalam proses persiapannya aku sudah berada di sana. Oh, itu juga sekali Bapak ngeriset tuh, apa yang harus disiapkan, ada apa aja yang di sana, siapa aja yang terlibat, bahkan sampai mantra-mantranya pun juga Bapak catat tuh. Apa yang Bapak dapat tuh Pak di sana Pak? Ya dapat banyak hal sih, pengalaman terutama. Oh iya, pengalaman dan sih pasti sih. keterlibatan dengan masyarakat nelayan, mencoba memahami bagaimana mereka berpikir sebetulnya. Bagaimana mereka memaknai semua itu. Iya. Kenapa itu masih mereka lakukan sampai hari ini. Yang di daerah lain tuh di Banten terutama misalnya kan udah nggak boleh tuh, dilarang tuh. Dianggap misalnya itu menyekutukan Tuhan dalam tanda petik dan sebagainya. Tapi mereka punya alasan dan banyak hal gitu kenapa mereka terus bertahan semacam itu. Itu alasan apa Pak mereka katakan ke Bapak tuh? Ya kaitannya dengan kondisi lingkungan laut juga karena itu kan di satu sisi sebagai ritual syukuran terhadap hasil panen setahun terakhir. Iya. Ketika penjualan ikan di TPI itu dalam setahun terakhir, TPI itu apa ya? Tempat pelelangan ikan. Oh, tempat pelelangan ikan. Dan sudah mati saya dijual di MNC nih. Tempat pelelangan ikan. Kan di beberapa kampung nelayan di Banten tuh tempat pelelangan ikan banyak. Iya. Nah, salah satunya tempat pelelangan ikan Cituis. Itu kan diakumulasi tuh sekian ratus juta atau bahkan miliar. Iya, per tahun. Wow banget ya. Kan komoditas ikan di kita lumayan besar di Banten ya. Dan jumlah keluarga nelayan di Banten itu paling besar di Indonesia. Seriusan Pak? Iya. Populasinya? Populasi keluarga nelayan. Di Banten paling banyak? Paling banyak. Saya baru tahu malah nih. Karena Banten tuh punya 3 pesisir. Apa aja Pak? Utara, Laut Jawa, Selat Sunda, sama Laut Selatan. Laut Selatan tuh dari juga ya? Bener. Pandeglang sana arah ke Sukabumi. Bener juga ya.
Saya baru menyadari hal itu loh. Dan itu peta itu 3-3-nya potensi ikannya beda tuh. Oh iya, karena kan di laut, kalau di laut utara ada apa, laut selatan ada apa, di laut antara di selat itu ada apa. Benar. Beda. Nah, aku mempelajari sampai hal-hal kayak gitu. Nah, tapi Bapak sampai apa ya? Untuk sampai ngeriset hal itu sebenarnya Bapak yang persiapkan itu sebenarnya apa sih, Pak? Ya, karena ya sebetulnya aku mencari apa yang di Banten itu belum dibicarakan orang banyak. Salah satunya itu. Salah satunya aku menemukan kemudian itu Melarung Sesaji. Karena aku sebelum riset menentukan di Tangerang, aku udah ngelilingi dari ujung ke ujung tuh, seluruh pesisir di Banten tuh. Melakukan pemetaan. Dari ujung ke ujung loh itu. Iya, melakukan pemetaan dari ujung utara sampai ujung selatan. Berapa lama tuh, Pak, Bapak risetnya? Riset lapangan di Cituwisnya sih 2 bulan. Tapi pemetaan sebelumnya kan 1 semester. 1 semester di semester 3 tuh udah melakukan pemetaan. Semester 2 malah. Semester 2 tuh udah melakukan pemetaan. Wah, keren juga sih kalau kayak gitu sih. Ya lumayan. Keren banget ya. Capek. Ya, kalau ngomong capeknya pasti effortnya kan dapat. Karena kan harus terlibat ya. Penelitianku tuh harus terlibat, harus di lapangan. Jadi aku harus ikut dengan nelayan, mencoba menyimak diskusinya mereka, obrolannya mereka, sudut pandang mereka terhadap apa yang mereka yakini, apa yang menurut mereka benar, dan itu kan aku harus menerima. Semua itu nggak boleh aku membawa kebenaran milikku, itu nggak boleh gitu. Aku harus menerima kebenaran versi mereka kan. Oke. Nah itu yang agak repot. Nah, saya ingat nih Pak, pas tahun 2020, saya pertama kali waktu itu ketemu Bapak itu tahun 2020, kampus itu prodi ngadain webinar. Di mana? Oh, di webinar. Ngadain webinar waktu itu. Saya juga waktu itu masuk ke terpaksa, Pak. Dipaksa Bu Ulfa. Mohon maaf ya Ibu, mohon maaf. Karena pas masuk itu tuh, saya masih ini ngomongin apa sih? Ini ngomongin apa sih? Iya, gitu kan. Pada akhirnya saya menemukan, oh ternyata ini ngomongin novel Bapak. Yang waktu itu menang apa Pak waktu itu Pak? Yang di KJ kan waktu itu ya? DKJ. Kalau DKJ menang, enggak menang. Cuman menarik perhatian juri gitu, kategori. Itu kategori menarik perhatian juri itu favorit ya? Iya, mungkin begitu. Mungkin favorit. Itu saya sampai ngeliatin diskusinya, ternyata ada orang yang benar-benar melakukan riset Bapak sampai pergi ke Mentawai. Iya. Itu di tahun berapa Pak pergi ke Mentawainya Pak? 2018. Itu aku tuh kacau juga itu waktu itu. Berarti sebelum pandemi kan jatuhnya kan? Belum. Nah itu tuh banyak yang salah sangka tuh. Dipikirnya Bapak pergi ke Mentawai itu di saat pandemi gitu kan? Ya kan novelnya terbit di saat pandemi. Saya mikir, ini orang mikirnya gimana sih? Lu pada kenapa sih mikirnya? Kapan nulisnya kalau risetnya itu terbit 2020. Masa kapan nulisnya kalau aku baru pergi? Terus Bapak kan tahun 2018 yang kacaunya tuh apa Pak? Itu aku sedang mengerjakan tesis. Oh, barengan sama tesis? Ya, aku sudah selesai riset di Cituwis. Aku sedang menggarap tesis. Sedang bimbingan dong. Iya, betul. Lalu ada peluang dari Komite Buku Nasional untuk residensi. Nah, aku kirim aplikasi ke sana. Aku terpilih salah satu dari sekian banyak orang yang tahun itu residensi. Ya sudah, aku pergi ke Mentawai. Berapa lama Pak? 2 bulan. 2 bulan lagi? Ini kayaknya risetnya orang 2 bulan mulu. Yang kalau sebetulnya mau lebih, tapi dananya cuma segitu. Oh iya juga. Benar. Aku mintanya 3 bulan, cuma dikasih dananya cukup untuk 2 bulan. Bapak pergi ke Mentawai, izin ke pembimbing. Izin ke pembimbing, kata pembimbingnya? Nah, kebetulan pembimbingku penyair. Oh. Ya, pembimbingku penyair di UI itu, jadi ya dia tahu lah, ngerti gimana. Dia tahu aku juga nulis gitu. Jadi ketika aku izin, ya sama dia oke, silahkan, nggak apa-apa. Cuman dia ngingetin nanti selesai residensi balik lagi kerjain tesis. Iya. Karena harus diselesaikan tesis. Bapak di Mentawai 2 bulan. Yang saya ingat waktu itu pembicaraan adalah mengenai membawa rokok dari Jawa. Oh, tembakau. Rokok tembakau sih Pak? Tembakaunya. Tembakau.
Nah, bahan tembakaunya kan berarti kan bawa kertas papirnya juga. Iya, Dari sini Pak berarti iya, Pak. bawa. Wah, effortnya tinggi sekali. Ternyata memang orang-orang di sana lebih suka dengan tembakau dari sini atau Enggak juga. enggak juga? Di sana juga ada tembakau. Tembakau Sumatera bagus gitu. Cuman ya aku itu persiapan aja. Oh, oke. Persiapan karena gini, aku baca berbagai referensi mengenai Mentawai. Di antaranya salah satu pendekatan dengan orang Mentawai yang paling mudah adalah cara ngobrol sambil ngerokok bareng. Oh, oke. Nah, itu salah satu cara. Karena beli rokok dalam bentuk rokok mahal, maka bawa tembakau. Oke, itu jauh lebih murah ya jatuhnya? Lebih murah dan lebih akrab akhirnya, karena bisa ngelinting bareng. Ngelintingnya bareng-bareng. Iya, gitu. Jadi masyarakat Mentawai itu ada bahkan gini, ke pendatang itu nanyanya, "Anai ube tak?" Ada mana rokok kita? Ya rokok kita, bukan rokokmu, bukan aku minta rokokmu dong, enggak. Tapi mana rokok kita? Nah, itu artinya ya udah aku harus ngeluarin rokok dan itu adalah rokok kita. Bisa kita nikmati sama-sama. Iya, betul. Aduh, pengen ngejok sini takut diomelin. Pengen ngejok sini takut diomelin, enggak boleh jalan. Tahan. Jadi ya udah itu buat pendekatan itu. Tapi selain itu ada nggak sih Pak pendekatannya yang lain selain dengan rokok atau tembakau itu? Ya sulit ya di luar itu apa gitu karena aku butuh informan untuk aku wawancarai. Selain itu apa misalnya ngasih uang kan itu agak lebih tidak etik. Iya. Maka yang lebih gampang itu ya datang ke rumahnya ngajak ngobrol ya sambil bawa rokok ngerokok bareng gitu. Nah katanya Bapak atau bawa cemilan gitu. Oh cemilan dari ya dari warung lah gitu warung. Bawa biskuit atau bawa teh kayak gitu. Biskuit 21.000. Masih kayak jokes gitu. internal jokes ini. Terus Bapak waktu itu bawa apa aja Pak? Tembakau dari sini, terusnya makanan-makanan gitu Pak? Enggak, itu aja. Oh itu aja. Selebihnya ya ribet bawa yang lain-lain, yang bawa pakaian aja udah repot. Iya juga. Nah, Bapak dari alur perjalanan itu dari Jakarta ke mana? Ke Padang. Habis itu lanjut dengan dari Padang nyebrang pakai kapal. Okay. Sampai di sana, Bapak ketemu dengan siapa tuh Pak? Pertama kali datang ke sana? Aku kebetulan sekali sebetulnya ketika aku sampai Padang, aku kan sempat ini juga dulu riset pustaka tuh di Universitas Andalas. Juga menemui beberapa pengurus lembaga yang mereka punya konsentrasi kegiatan di Mentawai. Misalnya teman-teman wartawan, teman-teman lembaga yang terkait konservasi hutan dan sebagainya. Nah, aku datengin untuk nyari data. Oke. Lalu secara kebetulan namanya YCCM. Yayasan ini tuh mau pergi ke Mentawai karena mereka mau ada kegiatan, mereka melagu. Akhirnya untuk nyebrang ke Mentawai aku ikut dengan rombongan itu. Oke. Aku ikut dengan rombongan mereka. Ya sudah. Ketika mereka di sana 1 minggu, aku ikut aja dengan kegiatan mereka. Gitu. Aku mengikuti sambil mencari berkenalan, sambil memetakan kira-kira aku akan tinggal di mana dengan siapa dan seterusnya. Ketika kegiatan mereka selesai ya aku lanjut. Nah, Bapak tinggal di mana tuh Pak waktu itu Pak? Di rumah warga ya? Di rumah warga. Ingat Pak sama yang punya rumah Pak? Iya, ingat. Aku masih kontakan. Masih kontakan sampai masih kontakan. Oh, oke. Sampai hari ini. Jangan. Waktu itu sampai ada yang bilang tuh jauh. Ini benar loh jujurnya Pak ya. Waktu itu sampai sempat ada diskusi antara saya sama teman saya. Apa? Ini orang nih orang jauh-jauh ke Mentawai tidur di mana ya? Jadi rumah, mau tidur di hutan, dimakan babi kau. saya udah mati ini. Ini orang pertanyaannya bercanda amat sih. Tidur di rumah kan, mereka punya rumah. Iya dong gitu. Lu belum pernah ke Mentawai apa gimana sih? Iya. Gitu. Apapun bentuk rumahnya kan. Iya betul. Rumah. Nah, Bapak pulang tuh Pak ke Jakarta tuh. Langsung nulis tuh Pak. Atau memang dari sana udah nulis? Enggak. Ya di sana udah bikin coret-coretan karena bikin catatan kan. Aku bikin catatan lapangan, bikin rekaman dan sebagainya yang ketika balik dari Mentawai itu semua aku simpan. Karena ada tesis yang harus selesaikan. Betul. Tesis yang harus selesaikan.
Setelah tesis itu selesai tahun 2019 tuh berarti tuh. Awal Januari 2019. Oke. Setelah itu langsung baru nyusun. Aku sidang tesis Januari 2019. Februari itu Februari ke sana udah aku garap. Oke. Berapa lama tuh Pak garap novel apa? Burung Kayu ya? Iya. Berapa lama tuh Pak? Berapa, 6 bulan nulisnya ya? Iya, nulisnya 6 bulan. Ya, risetnya lama. Riset pustakaku itu sudah aku lakukan dari 2014. Dari sejak lulus S1. Jauh sekali. Sebetulnya aku masuk S2 itu salah satu alasannya adalah aku mau nulis novel. Oh. Oh, ini alasannya. Iya, cuman aku merasa aku tidak punya perangkat pengetahuan untuk melakukan riset lapangan. Aku tidak punya pengetahuan untuk menyusun novel yang menurutku akan menarik gitu. Makanya aku lanjut S2. Makanya alasan itu ya? Aku S2 tuh bukan mau nulis tesis, tapi mau nulis novel. Itu. Nulis novel jadi malah nambah strata. Ya. Ntar ada satu pertanyaan. Ini Sen, itu masih nyala? Berapa menit lagi? Oh, berarti udah rekam ya? Oke, santai. Emang gitu Pak podcast di sini Pak. Oke, apa-apa. Nah, setelah itu Bapak banyak banget panggilan-panggilan pastinya untuk seminar-seminar ngomongin novel itu kan Pak. Nah, ada ini nggak sih Pak? Saya mau tanya, ada satu pertanyaan ketika Bapak webinar itu yang ngomongin soal novel itu. Ada pertanyaan yang aneh menurut Bapak? Pertanyaan aneh? Aneh, pertanyaan ini kayak misalnya, kok nanya gini ya? Kok nanya ini ya gitu. Tapi Bapak masih bisa jawab nih. Nggak nemu aku. Nggak nemu ya? Nggak tahu, atau jangan-jangan sebetulnya semua pertanyaan yang ditanyakan itu aneh. Jadi karena semuanya aneh ya sudah. Baiknya dianggap ya sudah lah ya. Iya. Memaklumi pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, Bapak sekarang ada proyekan lagi nggak sih Pak? Nulis buku? Riset aja. Riset aku lagi riset dari tahun lalu kan. Sebetulnya aku sedang riset terkait cerita pantun di Baduy. Dan ya masih akan 3 tahun ke depan sih masih riset lama. 3 tahun ke depan? Karena aku baru masuk S3. Oh iya. Tuh. Tapi sekarang ngajar nggak sih Pak? Bapak? Semester ini masih. Semester ini? Ngajar mata kuliah? Kritik sastra sama filologi. Filologi? Jangan ngomongin itu deh Pak. Jangan. Ya udah jangan. Kritik sastra. Kritik sastra tahu kan? Tahu dong. Aku ngajar kritik sastra sama ya udah itu aja. Itu dua mata kuliah itu aja. Baru tahun ini ya? Baru tahun. Masa ngajar baru tahun ini? Dari awal pandemi. Dari awal pandemi. Pasti kita nggak pernah ketemu sih Pak? Nggak pernah. Bukan awal pandemi, ini 2011. Awal 2011. Awal 2011. Ngajar di sini. Kita nggak pernah ketemu ya? Apa saya kan aku nggak pernah ke kampus. Iya. Kan online kan. Aku baru ke kampus itu ketika setelah lebaran kemarin. Oh iya. Kan setengah semester ini masuk kelas. Barulah aku ke kampus. Kita kan ketemu kan waktu itu kan pas masih puasa kan? Iya, di rumah Bulfa. Iya, betul. Sebelum itu Pak, yang masih di sini nih, di ruang dosen. Di ruang dosen. Iya, waktu itu kan kita ketemu di situ pertama kali tuh. Ngapain tuh? Kita waktu itu rekaman apa? Perpus saya sama Bulfa waktu itu. Oh iya. Saya pikir Bapak di situ udah ngajar. Belum, itu masih nggak tahu ya lagi ngapain. Nyari ruangan dosen. Bisa jadi. Bisa jadi karena aku nyasar gitu. Ruang dosen ini mana? Di belakang lift. Emang bener di belakang lift sih. Bener sih, cuman kenapa Bapak masih bisa nyasar? Kayak anak hilang. Karena setahun ngajar di sini aku tidak pernah datang ke kampus. Oh iya, masih ngajarnya masih online ya. Aku ngajar di kafe tadi itu kan. Banget. Nah, ngobrolin apa ya? Nah, sedikit nih Pak. Mungkin tadi kan udah dijawab ya, kayak misalnya nongkrong sama anak-anak hima, nongkrong sama anak-anak UKM. Nah, sebenarnya Bapak pernah nggak sih nemu obrolan-obrolan yang benar-benar ini menarik loh diobrolin di UKM gitu. Ini menarik loh diobrolin sama teman-teman semua, pada akhirnya ini kayaknya obrolan harus dibawa keluar. Dibawa keluar. Maksudnya dibawa kayak ini harus dibicarakan
secara bersama-sama mungkin ngundang kampus ini, ngundang kampus ini, kampus dimanapun itu. Padahal dari obrolan kecil tuh Pak, ada nggak Pak? Enggak. Kalau kami itu dulu ya memang pertama punya kegiatan rutin. Tiap hari, zamanku sih hari Sabtu ya dulu. Ya itu ngumpul aja gitu. Ngumpul aja. Bisa. Mereka yang kuliah ya kuliah, mereka yang malas kuliah ya Emang ngumpul. Ada kuliah yang Sabtu waktu itu di Untirta ada? Kayaknya ada, aku lupa. Apa izinnya cuman kuliah Pak? Izin kuliah? Iya bisa jadi gitu kan kayak gitu. Nggak mau ngumpul, mau kuliah gitu atau banyak hal. Itu ngumpul gitu diskusi tiap minggu rutin apapun yang didiskusikan. Ya sesekali kita ngundang orang misalnya. Kita lagi perlu apa nih, membicarakan apa, kadang ngundang dosen untuk diskusi bareng. Ya ngobrol-ngobrol aja sebetulnya sambil ngopi gitu. Modalnya kan cuma gorengan sebetulnya. Iya benar. Kita nggak ada gorengan ya? Kenapa tadi kita nggak beli gorengan? Kok saya modalnya kan begitu aja kan, mahasiswa itu gitu. Iya juga sih. Gorengan lah, kacang gitu. Ini kacang. Ya diskusi rutin gitu. Terus ya udah, paling kalau mau bikin kegiatan yang lebih besar ya bikin kerjasama dengan lembaga lain. Setelah itu, tadi pertanyaan juga agak aneh juga sih kenapa saya tanyain itu. Karena saya baru ingat Pak nih, pertanyaan itu tuh tadi itu didapat ketika saya ngobrol sama teman dari kecil aja Pak gitu Pak. Waktu itu kita ngomongin diskriminasi doang. Ngomongin diskriminasi. Dan pada akhirnya itu bukan jadi cuma obrolan doang, itu juga jadi skripsi saya. Saya ngomongin diskriminasi jadi kemana-mana gitu. Hampir sama. Ini kok jadi kampanye jadi gede ya gitu. Padahal kita tuh ngobrolin di dapur berdua, ngobrolin soal diskriminasi doang. Akhirnya ujung-ujungnya kok jadi kampanye yang gede ya. Iya bisa. Ya kadang-kadang memang bisa begitu. Artinya gini, dari obrolan teman-teman di diskusi itu beberapa jadi skripsi, beberapa mereka suka mereka dalami, entah itu teorinya, metodenya dan sebagainya. Dan aku ketika nyusun skripsi juga beberapa kali ngajak teman-teman mendiskusikan hasil bacaanku gitu. Aku pakai psikoanalisis kan. Dari mulai Sigmund Freud, Lacan, Jung. Ya aku membaca itu semua dengan terbata-bata kan. Lalu untuk menyadarkan diri, aku paham nggak sih dengan apa yang aku baca? Ya aku minta teman-teman juga untuk ikut baca. Lalu ya udah kita diskusikan. Nah dari hasil diskusi itu kan pemahaman jadi lebih baik tuh. Ya, betul. Ketimbang baca sendiri lalu aku keluarkan dalam bentuk tulisan misalnya ternyata keliru. Iya. Nah kan kacau tuh. Jadi aku diskusikan dengan teman-teman. Aku minta pendapat dengan dosen. Kayak gitu. Sebelum aku menuliskan. Nah, di luar itu semua nih Pak nih. Ini mic-nya jauh amat bentar Pak. Di luar itu semua mau tanya satu hal ini mungkin juga akan menjadi pertanyaan di ujung-ujung di sini episode ini. Ada nggak Pak buku atau novel atau apapun itu yang membuat Bapak mau baca lagi? Mau baca lagi. Iya. Buku yang sama? Buku yang sama. Diulang-ulang? Iya, diulang-ulang. Banyak. Salah satunya deh Pak. Cala Ibi, Gila Amang. Buku tahun. Novel. Tahun berapa sih lupa? Tahun berapa? 2006 atau mungkin 2008. Itu menceritakan tentang? Nggak bisa menceritakan tentang, harus baca kalian itu. Harus baca. Oh ini harus. Jadi ini ya? Apa bisa jadi? Sulit diceritakan itu cerita tentang apa karena ya harus dibaca. Bukan marketing kan nih? Bukan. Karena novelnya rumit. Oke. Rumit banget dan aku berhasil menyelesaikan novel itu justru gara-gara setelah selesai akhirnya baca tesis orang. Tesis di UI itu tentang plot novel itu. Baru aku bisa menyelesaikan baca novel. Oke. Tesis ini jadi jembatan tuh untuk memahami novel. Tanpa membaca tesis tuh nggak bisa. Novel itu nggak selesai aku baca tuh. Bener. Iya sama. Berarti hampir mirip dengan saya menyelesaikan bukunya Leo Tolstoy yang Resurrection. Itu butuh referensi yang banyak juga ternyata. Nah, kadang-kadang butuh gitu. Bener. Terusnya novel. Tadi udah ngomong novel udah kepanjangan juga. Nah, sedikit Pak. Bapak ada ini nggak sih kata-kata untuk teman-teman semua yang masih malas untuk membaca?
ada misalnya untuk penyemangat, ayo baca karena baca itu dapat. Nggak ada, aku nggak punya. Seperti itu tuh. Tapi kenapa dulu Bapak senang baca, Pak? Nggak tahu. Sulit dirunutnya ya. Karena gini misalnya, ketika aku STM di jurusan listrik, itu juga aku nggak punya bahan bacaan. Apa sih yang dibaca gitu? Buku pelajaran. Buku pelajaran kan bukan sesuatu yang menarik untuk dibaca. Iya. Sekolah di STM lebih banyak praktik kan, karena memang keahlian. Iya betul. Jadi nggak banyak gitu. Cuman kalau dirunut ke belakang, mungkin sedari SD itu aku suka baca komik. Ya berarti kayak mirip-mirip sama Misbah juga ya. Baca komik terus jadi baca novel. Komiknya komik si Petruk Tatang S. Dari Desa Tumaritis. Wah, itu legend. Saya legend banget itu. Itu legend. Tatang S itu paling legend itu tuh. Itu terus aku suka mendengarkan dongeng. Nenekku tuh pendongeng yang hebat sekali gitu. Banyak sekali yang aku dapatkan dongeng dari beliau. Sekalipun ketika STM itu nggak banyak baca atau mungkin nggak punya bahan bacaan, tepatnya. Tapi ketika aku justru selesai selesai sekolah itu, aku di Tangerang, aku ketemu dengan teman-teman di Akademi Sastra Tangerang. Iya. Ketika selama kerja di pabrik itu. Nah di situ aku mulai baca buku lagi. Oke. Mulai baca karya sastra terutama ya. Gitu. Mungkin ini udah. Tadi sih sebenarnya Pak mau banyak yang masih ditanyakan Pak. Apa tuh? Masih banyak gitu. Cuma nggak usah banyak-banyak lah. Iya, karena keterbatasan juga udah waktunya udah hampir 60 menitan malah ya kan. Oh, lama juga. Udah lama juga gitu kan ngobrol gitu kan. Saya kadang-kadang nongkrong bisa sampai 3 jam 4 jaman. 4 jaman. 4 jaman dari zaman perundagian sampai zaman modern. Iya. Jangan-jangan saya manusia purba, Pak. Bisa jadi. Ya. Nah, teman-teman semua karena keterbatasan durasi juga. Jadi kayaknya tadi menjadi pertanyaan yang terakhir nih. Kalau kalian mau nanya-nanya silakan. Nanti kan kita bakal di deskripsi nanti mungkin kita bakal bikin episode selanjutnya ngobrol sama Pak Nidu. Nah, sedikit Pak ada wejangan gak nih? Ini wejangan yang bener nih. Wejangan untuk teman-teman semua yang masih skripsi sampai hari ini. Oh. Yang masih jangan nih. Wejangan. Ya kerjakan skripsi. Benar juga ya. Iya juga. Skripsi itu tidak akan selesai kalau hanya dipikirkan. Oh iya. Jadi betul. Harus dikerjakan. Ditulis setiap hari. Sehari selembar. Sehari 2 paragraf atau 1 paragraf. Yang penting rutin. Yang penting rutin. Kamu lepaskan saja skripsi itu selama seminggu. Kamu lupakan, mau balik lagi, susah itu. Malah bisa jadi 2 minggu, 3 minggu tuh. Oh iya benar. Iya lagi, bener. Iya. Semua. Jadi itu nggak boleh dilepaskan. Harus ada di kepala, dipikirin terus gitu dan disentuh tiap hari, dibaca tiap hari, dikerjakan setiap hari. Nggak ada skripsi yang bagus. Yang ada tuh skripsi yang selesai. Iya benar. Itu kata-kata yang saya sering dengar dari teman-teman saya semua. Dari dosen-dosen semua. Skripsiku dulu bagus banget, sekarang aku baca lagi jelek. Ketika aku baca dulu, wah keren banget. Sepertinya ini masterpiece, ya kan? Iya. 10 tahun kemudian apa sih gue dulu gue ngapain sih bikin ini? Bener. Oke teman-teman semua, terima kasih ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan. Kami masih ada di channelnya Mazhab Victor yang katanya tempat para pemikir. Dan teman-teman semua terima kasih sudah mendukung kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Ya meskipun pada episode kali ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan itu sangat absurd sekali menurut saya. Baru sadar loh. Setelah mau habis itu kayaknya gue nanya absurd juga ya. Ya baik, tapi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih Pak Nidu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Atau nanti kita bikin program baru Pak. Ngopi aja lah, nongkrong ngopi gitu. Oh iya, bisa. Nggak usah dibikin program ya? Iya. Iya, tapi kan bisa jadi tontonan bagus. Iya, bisa direkam gitu. Iya. Tapi kita sambil ngobrol. Iya, betul. Nah, terima kasih buat teman-teman semua sudah mendengarkan Pak. Siap Pak. Sudah mendengarkan podcast Anak Bimbingan.
revisi dulu. Oh, revisi dulu. Bersenang-senang kemudian. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.